atau nggak diimbangi dengan pengetahuan tentang agama, bukan cuma dari akidah ya, tapi juga dari sisi sosiologis gitu, dari sisi politik dan segala macam. Terus buat apa? Generasi kita ke depannya ya cuma orang-orang yang bisa baca Quran aja, mungkin jago ngedalil gitu. Tapi kan itu bukan literasi yang sesungguhnya. Itu kan literasi yang false. Literasi yang sesungguhnya kan ketika orang paham konteks. Itu makanya aku merasa tidak istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang mulai menyerang Al-Quran. Tidak saja isinya tapi juga cara menghafal Al-Quran. Di antara yang menyerang itu ada namanya Kumaila. Kumaila mengatakan menghafal Al-Quran itu hanya menjadi orang seperti beo, burung beo. Jadi burung beo mengulang apa yang disampaikan oleh tuannya tanpa dia paham dan mengerti apa maksudnya. Di tempat lain, Kumaila juga menyerang bahwa cerita-cerita di dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, lalu apa hubungan permasalahan ini dengan Yusuf Mansur, kan begitu. Yusuf Mansur itu kan dulu mempunyai program membuat rumah tahfiz Al-Quran. Dia mencari uang untuk menghidupkan rumah tahfiz. Tapi sekarang diserang orang bahwa perbuatanmu itu nggak ada gunanya gitu, membuat orang makin bodoh, membuat orang makin nggak mengerti apa-apa. Lalu ada nggak upaya Yusuf Mansur untuk membela gitu? Katakanlah ini kan proyek dia nih. Kalau proyek dia diserang, mesti dia bela, ya kan? Dia pertahankan. Ini enggak, dia santai aja mulu hancurin dah, kan begitu kan? Pada sisi lain dia mencoba menyebarkan proposal bagaimana dia punya banyak rumah tahfiz. Bahkan saya juga pernah membantah cerita Yusuf Mansur yang mempunyai 9.000 rumah tahfiz. Itu kita bilang itu cerita Abul Kadzab, orang pendusta dan rajanya dusta. Sekarang ditusuk oleh Kumaila di jantungnya sendiri. Menghafal Al-Quran itu tak ubah seperti beo gitu, membuat orang jadi bego gitu. Yusuf Mansur bela nggak? Nggak ada. Dia nggak bela dia. Kenapa Yusuf Mansur nggak mau membela? Yang pertama mungkin ya dia nggak tahu cara membela. Yang kedua dia nggak ada urusannya, lu mau hancurin aja kan gitu kan. Itu menunjukkan Yusuf Mansur motivasi yang sesungguhnya itu bukan untuk menyebarkan penghafal Al-Quran, tapi ingin mendapatkan untung dari cerita tentang tahfiz Quran. Itu aja intinya. Maka kalau terdesak dia, kenapa lo nggak bela? Dia bilang itu aneh yang dulu. Kalau sekarang mana nggak ngurusin. Sekarang kemana? Aneh ngurusin yang ada duitnya langsung. Dulu kan dia jual tuh proposal rumah tahfiz untuk dapat duit. Tapi kemudian rumah tahfiz itu hancur karena tidak ada santri. Dia nggak ada urusan. Ini kan sesuatu yang aneh juga ya. Orang mesti dia pertahankan ini karena ini proyek dasarnya. Dia harus pertahankan. Ya namanya diserang, benteng diserang gimana sih? Harus dia pertahankan mestinya kalau dia berpikir sebagai manusia yang normal. Tapi dia akan bilang, itu mah video-video aneh yang dulu. Anda dulu jualan rumah tahfiz. Sekarang sudah didapatkan uang untuk pindah ke usaha lain. Jadi kita lihat ini rupanya rumah tahfiznya bagi Yusuf Mansur bukan untuk proyek dakwah. Tapi bagaimana cari uang dengan menginjak dan menjual orang-orang menghafal Al-Quran. Itu aja. Karena itu jadi serang oleh Kumaila, serang aja katanya. Rumah tahfiz saya jadikan warung stick and shake aja banyak. Ya kan udah mati nih. Oh tanahnya udah dapat nih. Orang udah lupa nih. Kan misalnya tadi dia minta sumbangan dari masyarakat. Ceritanya cerita rumah tahfiz. Ya kan. Tanah 100 meter atau 200 meter di pinggir jalan mau dibeli. Harga 1 meter 10 juta atau 15 juta gitu kan. Kalau 10 juta tanahnya misalnya ya katakanlah 300 meter gitu. 300 meter
Dikali 10 juta ya jumlahnya mungkin 3 miliar. 3 miliar mah kata Yusuf Mansur, bentar ini. Begitu dia beli, dia bikin plang. Di sini akan dibangun rumah tahfiz. Dia foto-foto. Itu jemaahnya udah senang gitu. Jadi sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, orang udah lupa. Maka di saat itu dia rubah menjadi warung steak and shake. Nah itu saya bukan cerita hoax, bukan cerita bohong nih. Gampang untuk mencarikan contohnya. Gitu. Jadi dari cerita rumah tahfiz ini Yusuf Mansur dulu tuh melancarkan upaya atau modus tipu-tipu. Ya dicancarkanlah ini separuh nanti atau ini untuk pengembangan rumah tahfiz. Kita bikin usaha gitu kan. Jadi dia kambing hitamkanlah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran gitu. Nah, di jemaah masjid kota wisata setelah didapat duit lebih kurang 55 miliar, dia akan kabur. Rumah tahfiz kemana? Ya biarin aja bagaimana jadinya gitu. Akhirnya setelah lama-lama orang juga bosan mengikuti cerita rumah tahfiz atau Darul Qur'annya Yusuf Mansur. Bagi dia mau mati ya mati aja gitu kan. Belum paling dikit dia pura-pura stres, pura-pura nanti kehabisan dana ya kan. Lalu uang-uangnya ini itu dengan cara licik dia belikan tanah. Lalu di tanah itu nanti atas nama dia sendiri. Lalu di atas tanah itu dia bangun warung. Warungnya permanen. Mau laku mangga belakangan gitu. Tapi di situ investasinya miliaran. Duit dari cerita dakwah kepada jemaah. Jadi kalau Kumaila tadi itu menyerang, apa urusan kita semua? Untung lo serang gua. Kalau mati nanti kan saya bilang karena banyak yang nyerang ini. Aneh logo kan gitu dia nanti. Tapi duit udah dapat. Itu yang kita lihat konspirasinya gitu. Ya. Jadi ketika diserang oleh Kumaila ini semestinya nggak ada pertahanan. Malah orang-orang yang tidak punya pesantren rumah tahfiz Quran itu yang membela. Yang berani nantangin gitu. Yusuf Mansur, dia ngacir aja. Karena dia akan bilang nanti, wah ini kan udah dapat apa yang disampaikan. Gitu. Apa yang diinginkan sudah dapat. Itu bagaimana dapat duit dari cerita rumah tahfiz. Sekarang ada yang nyerang-nyerang, ya silakan ya monggo. Paling gitu aja dia. Lo mau bakar Quran ini ya monggo, Anda nggak peduli. Kenapa? Kepedulian Yusuf Mansur itu mendapatkan duit. Dapat sama dia duit, lalu dia bangun usaha-usaha. Ya kalau gulung tikar 1-2 ya nggak ada urusan, modalnya nggak pakai hitungan ekonomi, biarin aja. Lalu di rumah tahfiz nanti nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang hafal Quran, paling tinggi kita gurunya yang hafal lah 30 juz, itu nggak ada. Yang hafal apa juz 30, 1 juz. Ya, kalau 1 juz hafal dengan biaya semahal itu, wah itu kos terlalu mahal itu. Mahal sekali. Menjerat dan apa namanya ini membuat wali santrinya menjerit karena dijerat dengan peraturan yang begitu dahsyat dan berat oleh Yusuf Mansur. Nah, orang nggak sekolah lagi di Mahat Tahfiz Quran ini nggak apa-apa katanya. Apalagi banyak yang nyerang nanti dia akan beralasan dengan akal liciknya nih. Ini rumah tahfiz kita terpaksa tutup ini. Karena banyak orang nyerang, santri nggak ada. Padahal inti sebenarnya kelakuan dia yang membuat rumah tahfiz itu bisa jadi gulung tikar. Gulung tikar. Ya kan? Nah, sekarang kalau dia memang seorang pendekar, katakanlah pendekar ya. Padepokannya diserbu oleh lawannya. Masa dia lari? Kalau lari ya dia manusia pengecut. Seorang pendekar padepokannya diserang oleh musuhnya ya dia harus mempertahankan. Benar nggak? Ini rumah tahfiz menghafal Al-Quran tuh kata Kumaila tuh sama seperti bewo. Cuma nggak ada reaksi. Nah kalau orang Islam misalnya nih diserang oleh orang-orang beragama lain. Orang Islam menyembah Ka'bah misalnya nih ya. Menyembah batu. Kan semua orang bereaksi. Semua orang Islam yang mengerti agama, kami nggak nyembah batu. Nggak ada kami menyembah Ka'bah. Kami itu hanya untuk
penyatuan arah sholat. Itu aja. Tanyalah orang-orang Islam, kamu nyembah Ka'bah? Ya nggak ada tuh yang jawab, kami menyembah Ka'bah. Dia pasti semua bilang kami menyembah Allah. Nah, ada orang menyerang apa? Orientalis kah namanya, kaum liberal kah namanya, atau siapa? Setiap orang itu membela dirinya. Lain dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur cerita rumah tahfidz diserang orang gitu. Dia ngacir, kabur dia. Kalau memang seorang pendekar padepokan bilang dia kabur, itu mah pendekar kampret itu. Ya kan? Kampret itu. Ini Mansur cerita-cerita rumah tahfidz yang ternyata dia itu, kalau kiai ini kalau ya, itu kiai kampret. Nggak sanggup dia membela gitu. Dibilang oleh perempuan anak kecil bilang seperti beho gitu. Aduh, dia diam aja. Dia kan pendekar katanya. Yang membela Al-Quran. Ya kan? Sekarang Qurannya diserang. Menghafal Al-Quran tuh omong kosong kata Kumaila. Dia diam aja. Ya kalau ini dia diam berarti benar. Aneh itu, kita aneh cari duit doang. Mau diserang aneh duit udah dapat. Antumnya pada susah. Urusin dirimu. Gitu dia bilang ke kita-kita mungkin ya. Jadi kita lihat fokus Yusuf Mansur tuh cari duit dengan cerita Al-Quran. Lalu dari duit itu dia selewengkan sedekah dan infak jemaah ini. Dia bangun warung steak and shake yang sekarang jumlahnya ratusan. Lalu di link belakang Yusuf Mansur ini, di link 1 ini ada namanya, ya kalau kata Iqbal sih korun-korun ini. Diantara dia cocok membenarkan semua langkah Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.